Makanya kalau ada orang ketika mereka melakukan puasa, laki, perempuan, dewasa, kemudian tua, melakukan puasa, hatinya masih membawa kemunafikan dengan 5 sifat kayak gini, selesai Ramadannya. Tidak ada harganya di sisi Allah. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita itu memastikan betul. Makanya saya ingatkan ibu, nanti tolong dicek kembali suaminya sambil ngobrol. Tidak usah ngomong, saya ini mas saya cek munafik atau tidak, bukan. Tapi kemudian kita melihat sembari ngobrol dengan anak kita bicara dari hati ke hati. Karena sesungguhnya tidak ada penyakit yang paling kita khawatirkan kecuali apa? Penyakit kemunafikan. Dan kita juga tidak boleh merasa aman. Ibu, saya tidak boleh merasa aman mengatakan insya Allah saya tidak munafik. Loh, yang menjamin kita ini siapa? Makanya justru orang yang merasa khawatir jadi munafik, justru dia itu beriman. Tapi kalau orang itu merasa kemudian aman dari munafik, itulah munafik. Jadi kalau orang itu takut, orang itu kalau takut jadi munafik, itu orang beriman. Tapi kalau orang merasa aman, insya Allah saya tidak munafik, justru itu munafik. Makanya inilah yang menjadikan akhirnya kita memahami betul bahwasanya kalau ada orang yang melakukan yang semacam itu, maka sulit puasanya itu diterima. Salah satu tanda kemunafikan yang lebih mudah untuk dilihat itu apa, Ustaz? Susah. Isya dan subuh untuk sholat. Itu mulai gejala-gejala awal. Kalau sholat subuh, sholat isya sudah susah, nah itu gejala-gejala awal kemunafikan. Dan itu ketika semakin berlanjut, maka periksakan ke dokter. Karena itu sudah semakin menunjukkan arah yang parah dan bisa menjadikan Ramadannya itu tidak diterima. Orang munafik emang puasa, Ustaz. Loh, emang puasa. Oh, bangun masjid aja bisa kok orang munafik itu. Dan orang munafik juga melaksanakan sholat. Dan itu yang kedua. Yang ketiga, apa dosa yang kemudian ternyata bisa mengakibatkan rusaknya amal ibadah kita secara umum dan amal ibadah kita di waktu bulan Ramadan? Yang ketiga itu adalah meninggalkan sholat. Nah, ini termasuk salah satu kasus yang banyak dialami masyarakat Indonesia. Rajin puasa tapi meninggalkan sholat. Dan salah satu di antara dalil untuk kita jadikan pegangan, ada dalil yang singkat pendek tapi langsung nohok pada permasalahan, yaitu adalah ketika Rasulullah SAW itu bersabda, man taroka sholatal asr faqad habita amaluhu. Siapapun mereka yang meninggalkan sholat asar, terhapus seluruh amalnya pada hari itu. Jadi kalau ada orang, ibu, ternyata dia puasa tetapi di sisi yang lainnya dia meninggalkan sholat, ya, yaitu sholat asar ataupun sholat yang lainnya, itu kayak gali lubang tutup lubang. Dan apa yang dia tinggalkan dari sholat itu tidak akan pernah mampu dibayar walaupun dengan puasa 1 bulan penuh. Saking besarnya kedudukan sholat di hadapan Allah dan sholat asar. Terlebih lagi kalau sholat asar, kemudian ada orang puasa, dia enggak duhur, dia enggak subuh, sampai asar dia enggak sholat, berarti seluruh amalannya hari itu sia-sia. Tidak ada satupun yang dicatat. Ibarat apa? Ibarat tulisan di delete di dalam laptop. Ibarat tulisan di skip dengan kemudian apa itu? Penghapus. Makanya banyak di antara anak-anak hari ini yang kemudian kalau disuruh puasa, puasa. Dari subuh sampai malam puasa. Tapi giliran ketika sholat itu begitu sulit untuk melakukan sholat. Dan kita bayangkan kalau kemudian sholat ditinggalkan, ada seorang bapak-bapak ninggalin sholat sampai 30 tahun gitu ya. Dan selama 30 tahun kebaikannya itu tidak ada yang diterima dan tidak ada yang dicatat malaikat amal. Ibarat kata malaikat raqibnya nganggur. Apa yang saya catat ini orang tidak sholat kayak gini?
Kemudian apa? Karena sesungguhnya sholat asar itu ini bukan berarti, maaf loh Ibu ya, bukan berarti nanti kalau kita sudah ninggalan sholat asar kemudian setelah itu kita tidak sholat loh ya. Sholat maghrib tidak lah, sudah tanggung tadi ketinggalan sholat asar, sudahlah sekalian aja seharian. Itu pemahaman yang parah itu. Ente nggak sholat asar kemudian nggak sholat maghrib, nggak sholat isya, ya tambah double lagi. Enak bener. Kenapa Bu nggak tahajud tadi Pak, lupa sholat asar tadi saya, tanggung Pak gitu. Sampai suaminya pulang minta dimasakin, nggak usah lah Pak, saya masakin kamu juga hari ini nggak dicatat sama Allah. Itu kalau ada yang kayak gitu saya berlepas diri itu. Jangan kalau ditanya siapa ustadznya jangan sebutkan nama saya, itu memalukan. Maka di situ kita mendapati yang ketiga, yaitu meninggalkan sholat asar itu termasuk salah satu perkara yang kemudian bisa menjadikan diri kita ketika meninggalkan sholat asar itu menjadikan seluruh amalan kita terhapus. Makanya ketika kita kemudian mengkondisikan anak-anak kita ketika di bulan Ramadan, salah satu di antara perkara yang kita harus kondisikan kepada anak kita di bulan Ramadan adalah bagaimana mengkondisikan sholatnya. Saya tuh tidak ngerti ya, puasa itu kan sebenarnya jauh lebih berat, panjang daripada sholat. Tapi ada orang yang rela tidak mau sholat tapi puasa itu loh. Pagi-pagi bangun, sahur ngabisin beras, tapi tidak puasa, tapi tidak sholat. Dan itu yang menjadikan kita Masya Allah ngurut dada kalau mendapati itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, termasuk di antara rayap-rayap kita di bulan Ramadan yang kadang-kadang sering tidak kita sadari, yang keempat yaitu adalah mereka-mereka yang apabila ketika di dalam bulan Ramadan suka menggugat takdir, atau di luar bulan Ramadan menggugat takdir. Orang yang menggugat takdir itu potensi keburukannya besar. Rasulullah bersabda, salah satun la yakbalullahu minhum sorfan wala adlan, al-aq wal mannanu wa mukadzibun bil qadar. Ada 3 orang yang tidak akan diterima amalannya oleh Allah dari yang wajib ataupun yang sunnah. Yang pertama, durhaka sama orang tua. Yang kedua, mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, mukadzibun bil qadar, suka mendustakan takdir.